Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Agung Saya Syarif. Saya Andri. Saya Ditya. di konten Noro Nongkrong. Horor. Oke ya teman-teman, sobat Noro semuanya, dimanapun kalian berada, jumpa lagi malam ini. Ini tempatnya agak gimana ya, nggak kayak biasanya ya. Ya. Emang karena cuacanya tuh beberapa hari ini sedang hujan terus teman-teman, jadi kita agak susah lah di outdoor ini, susah banget. Daripada kita libur nggak bisa menghibur menemani malam-malam kalian, yang penting kita untuk malam ini mungkin tempatnya ya seperti inilah ya, Spesial. spesial. Yes. Spesial. Jadi malam ini kita akan membahas tentang apa nih teman-teman? Mati suri lah yuk. Mati suri. Mati suri ya. Oke, kita akan bahas mati suri. Kita mungkin akan menceritakan mati suri itu seperti apa, terus mungkin ada beberapa orang yang sudah Ya. Tanya lah mungkin banyak banyak. yang sudah mengalami sendiri lah mati suri itu seperti apa. Jangan kemana-mana, terus dukung channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian supaya channel kami terus berkembang dan bisa terus menghibur sobat Noro semua. Oke ya, jangan kemana-mana, tetap di konten Noro Nongkrong Horor. Mati suri. Mati suri adalah suatu keadaan di mana tubuh kita ini sudah dinyatakan meninggal, baik secara medis ataupun secara apa ya namanya, vonis dokter lah ya biasanya Ya, vonis dokter. secara medis ya. Jadi semua organ-organ, semua fungsi tubuh ini akan berhenti ya, seperti layaknya orang meninggal. Dan selang beberapa menit atau beberapa jam biasanya secara tiba-tiba fungsi tubuh ini akan dengan spontan akan kembali lagi. Ya, langsung. Fungsi lagi. Dan biasanya kalau kita hubungkan dengan hal mistis atau hal yang gaib ini ya, biasanya yang mengalami mati suri ini akan seperti merasakan kehidupan setelah kematian. Jadi akan ada seperti berpindah alam ya, sudah berpindah alam. Mereka biasanya akan menemui orang-orang yang sudah meninggal dan akan mengalami hal-hal yang seram lah, yang di luar nalar seperti itu. Mungkin bisa terbuka mata batinnya, bisa kenangan bisa. Kalau setelah ini ya, setelah mati suri ya. Jadi kalau kayak mati suri itu kan gini, roh itu kan kalau mati itu kan terpisah kan. Terpisah ya. Dari raganya kan terpisah. Nah itu seperti orang yang mengalami mati suri itu kayak masih sadar kan, biasanya masih melihat ditarik ini gitu loh, kayak naik gitu loh ya, kayak mimpi lah mungkin lah ya, mimpi mungkin tapi seperti kenyataan gitulah, seperti kenyataan. Berarti sudah istilahnya sudah merasakan proses kematian seperti ya, apa gitu ya. Seperti itu sebenarnya kematian. Jadi setelah berpisah itu kan jadi seperti apa ya, tahu kalau gini maksudnya gini tuh, nanti ada ketemu orang yang kayak tadi dibilang dulu, ketemu orang-orang yang meninggal, kayak ketemu siapa gitu kan. Jadi di sana itu ya kayak ada orang yang di sana katanya disiksa itu ada. Jadi dia tahu siksaannya seperti apa gitu ada. Terus di sana ketemu leluhur seperti nenek kita ataupun siapa yang udah meninggal, Ya, orang sudah terdekat kita ya di situ. Nah seperti itu kalau mati suri itu seperti itu. Berarti itu termasuk orang yang mati itu mengalami kejadian hal yang sebenarnya orang yang mau dihisap
Gitu gimana? Berarti kan Cuma mungkin gini ya, mungkin kalau orang yang sudah memang benar-benar sudah nggak ada itu mungkin langsung dihisap gitu ya mungkin ya. Kalau memang mati suri itu memang kayak kejadian yang apa ya, kejadian yang apa ya, seolah-olah kita digambarkan penyiksaan atau penyiksaan orang-orang gitu. yang mengalami dosa apa disiksa kayak gini, dengan gitu ya. Kayak aku pernah lihat tuh yang itu apa jenenge mati suri gitu di sana tuh ketemu sama kakek dan neneknya gitu loh. Pernah lihat aku tuh di YouTube atau di mana itu. Jadi di sana itu dia itu dipegang kayak di ruangan yang gelap. Gelapnya itu katanya memang kalau mati lampu gitu kan cuma gelap, tapi kita kan lama kelamaan masih bisa lihat kalau ini pintu, Iya. ini kursi gitu kan. Kalau itu katanya memang gelapnya tuh sangat pekat gitu loh. Nah, itu tiba-tiba katanya di tangan ini dipegang sama yang kanan kakek, yang kiri nenek gitu loh. Nenek yang Jalan itu sendiri. neneknya sendiri. Nah, dan di situ cuma kayak ditarik gitu, tapi di sana nggak ada omongan apa-apa, nggak ngobrol gitu, nggak. Terus setelah itu cuma dilepas, ya kembali lagi gitu, kayak gitu. Berarti udah kembali ke dunia nyata lagi. Kembali ke raganya lagi. Gitu, cuma kan banyak versi kayak gitu. Ada yang kayak tadi katanya di sana disiksa, atau di sana tuh melihat orang yang minta tolong, kayak gitu loh. Itu setelah kembali katanya itu diberi kelebihan biasanya kayak tadi yang dibilang si Sarip itu. Bisa dibuka, Pak. Bisa Bisa membuka mata batinnya sendiri. melihat Ya. mata batin sendiri. Buka mata batin itu adalah salah satu ya, salah Ya. satu kelebihan. Biasanya kalau seperti itu orangnya ada punya apa ya? Punya kelebihan biasanya. Bisa melihat, bisa merasakan kayak gitu. Cuma rata-rata ya itu. Jadi kan udah tahu kan, mereka udah tahu kalau gambarannya gini-gini Gambarannya, mungkin ya. jadi apa ya, lebih mengerti lah tentang agama, mungkin seperti itu. Ya mungkin itu juga kalau ada orang yang mansur itu kan bisa melihat ibaratnya siksa kubur atau siksa neraka itu digambarkan. Kadang orang itu melakukan kesalahan kayak gini, kayak pesugihan, Ya. orang korupsi, orang apa-apa itu penyiksaannya dilihat langsung sama orang yang mengalami mati suri itu. Mungkin itu efeknya atau hikmahnya. Hikmahnya seperti itu. Oh, Kayak kita artis saja kan melihat. banyak tuh itu, ada itu. Oh iya, ini aku pernah lihat lah di medsos ya. Kayak YouTuber terkenal nih Reza Arab itu juga pernah ya. Yang lagi naik itu Reza Arab itu juga pernah di umur 9 tahun. Umur 9 tahun, jadi dia itu karena ada penyakitnya Oh iya. hitungannya udah komplikasi lah. Lalu udah dinyatakan meninggal. Itu udah sampai ke kamar mayat juga. Nanti teman-teman coba carilah di YouTube. Di YouTube banyak itu. Biasanya itu langsung punya kelebihan kan, dia kayak apa, orangnya energiknya, maksudnya bergunanya untuk sekitar seperti apa, dia kan jadi ya kan kelebihannya seperti itu. Saja kan. Nggak hanya di mistis, gitu kan. Biasanya kalau memang kayak gitu, biasanya penyakitnya sembuh, hilang. Kan kayak yang tadi yang saya ceritain itu kan meninggalnya itu karena sakit jantung, tapi setelah sembuh, setelah kembali dari bangun dari mati suri itu, dia penyakit jantungnya hilang katanya itu. Itu sebenarnya keajaiban ya. Keajaiban ya, ada yang keajaiban. Cuma ya kalau di sana seperti 2 hari, ternyata di sini cuma 2 jam gitu. Oh ya, Jadi, emang kan konon kan waktu di alam lain itu lebih lama ya. Lebih lama. Lebih sedikit ya. Kebalik nggak sih? Di alam sana itu lebih lama, kalau di sini lebih dikit. Contohnya gini kasarannya ya, di sini 1 jam kan, di sana 1 hari kayak gitu loh. Jadi kan orangnya itu kan di sana itu berasa udah 2 hari gitu loh. Kalau untuk yang mati suri ini ya. 2 hari terus. Jadi merasanya udah lama. Udah lama, ternyata pas saat kembali itu ternyata baru 2 jam. Kalau berhari-hari kan, kalau memang udah divonis seperti itu, kayak paling lama kan 1 hari itu aja cuma nunggu keluarga kan biasanya. Ya, pasti udah melalui proses ini ya, kematian. Ya. Udah dikubur, udah pemakaman. Seperti itu. Berarti ini ya, walaupun hanya mungkin mati suri hanya mungkin 2 jam atau 3 jam, tapi dia tuh udah mendapatkan pelajaran untuk beberapa hari itu 2 kan. hari lah. Jadi udah banyak dapat pelajaran dari itu ya. Nah, mungkin aku juga pernah baca itu pengalaman pribadi seorang muadzin masjid.
Jadi itu dia itu 4 jam lah. 4 jam itu Mati dia itu suri 4 merasa jam. badannya itu udah kayak meninggal. Dia itu merasa udah kayak meninggal. Jadi pertama itu gejalanya dia pingsan, tapi dalam alam bawah sadarnya itu dia merasa kaki udah nggak bisa gerak, tangan udah nggak bisa gerak. Terus itu ceritanya dia itu kayak diambil lah. Udah. Ruhnya itu Terakhir ya, udah keluar. ruhnya itu kayak diambil. Dia itu ketemu pria yang wajahnya bersih, bersih tapi nggak kelihatan mukanya tapi bersinar gitu. Cuma kayak cahaya gitu kan. Iya, bersinar kayak cahaya. Nah itu ceritanya itu dibawa ke dua alam lah. Yang pertama itu dia pas bangun itu kan setelah diambil rohnya itu dia itu bangun. Dia itu bangun diajak ke kayak ladang gitu, ada bunga-bunganya dan itu bersih nggak ada sampah sama sekali. Nah di sana itu ada yang manggil ayah ayah gitu. Nah dia baru tahu kalau ini tuh anaknya yang dulu meninggal. Oh, iya. Jadi kan istrinya dulu mengandung, terus mau lahiran tapi meninggal. Nah itu di sana itu dia dipanggil ayah ayah ayah. Terus dia itu baru tahu kalau itu anaknya. Nah, dia juga sempat ngobrol lah, kayak biasa ngobrol biasa. Bahkan di sana itu dia juga ketemu temen yang dulu udah meninggal juga. Interaksinya itu kamu udah sampai sini, itu temennya itu dianya udah kamu udah sampai sini. Ya udah aku udah menyusul kalian. Itu ada anaknya ada temennya itu tadi. Nah itu sama yang itu tadi pria yang bersih itu mukanya itu diajak. Itu kayak ke ya tempatnya pokoknya bersih itu ada sungai. Di sana itu banyak orang-orang. Di sana itu kalau misal di sini ya, di sini itu orang paling kaya kan yang punya uang banyak. Ya, Kalau di sana itu orang paling kaya itu yang amalnya banyak. Gitu. Nah, di sana itu dia ketemu orang-orang itu yang udah meninggal itu banyak jutaan lah mungkin lah. Terus ada satu orang itu yang kayak baju compang-camping miskin lah ibaratnya kalau di sini kayak gembel-gembel gitulah. Nah, dia itu teriak lapar lapar lapar. Nah, karena dia itu semasa hidupnya itu katanya pelit lah. Jadi jarang Kikir ya? bersedekah, kikir, pokoknya apa-apa itu hitungan lah. Nah itu dia itu di sana itu cari makan itu susah. Bahkan dia itu di ada tong sampah gini ya, ibaratnya tong sampah itu di sana itu cuma ada daging busuk. Dia itu cuma makan daging busuk itu terus muntah dimakan lagi. Ya. Jadi ceritanya itu gitu. Itu orang yang pelit itu di sana itu ya mungkin maaf ya teman-teman kalau bukan menjelek-jelekan orang yang pelit ini. Tapi ceritanya itu memang gitu. Dan jadi dia itu makan daging busuk di tong sampah itu. Setelah dia kenyang dimuntahkan lagi, besoknya dimakan lagi. Terus secara tidak langsung itu orang tersebut diperlihatkan teman-temannya yang baik, ada menggambarkan orang yang pelit dan hasilnya kayak gitu kan di alam sana. Iya, ya di sana kan misal di sini nih kita kan kalau apa-apa di rumah misal ada pembantu gitu kan tinggal minta toh. Tapi misal minta sate gitu, kan ngasih uang baru beli. Kalau di sana itu kita juga ada pembantu. Jadi asli dari sana kita dikasih pembantu, tapi banyak. Jadi misal kita minta apalah makan apa itu langsung ada. Langsung ada ya. Di surga dia. Nah itu mungkin Gambaran lah. gambaran di surganya kan kayak gitu. Mungkin itu secara tidak langsung balasan orang yang beramal Kan baik di ya. dunia kan. Backgroundnya tadi apa? Orang pelit. Enggak, muazim atau apa ya? Oh, yang ini ya, yang Iya kan? Oh, Tadi backgroundnya kan orang bagus, orang baik. Jadi di sana itu udara itu juga bersih, sampah nggak ada, di mana-mana baunya wangi. Ya karena emang ini ya kekayaan di dunia itu sifatnya hanya sementara. Sebanyak-banyaknya harta di dunia ini kalau kita nggak bisa memanfaatkan itu dengan cara yang mungkin bersedekah atau istilahnya biar berguna lah untuk orang-orang di sekitar itu. Nah itu mungkin gambaran di surganya ya. Terus dia itu
diajak lagi nih sama yang itu, ya Diperlihatkan itu lagi itu diajak ke suatu kayak kolam gitu tapi besar, nggak ada ujungnya, jadi kita mandang itu nggak ada ujungnya. Kayak di laut gitu ya. Kayak Bang? laut. Ya, Mm-mm. tapi itu di situ itu isinya lahar semua. oh bukan kolam susu tadi. Bukan, Karena di surga kan namanya udah kolam beda susu. lagi. Oh, dia udah ceritanya udah pindah ya dari yang tadi di Tadi tempat yang sekarang indah-indah gitu. berbalik langsung gitu kan. Berbalik ke kolam yang ada laharnya itu, di sana itu banyak orang yang minta tolong. Bahkan ada yang masih hidup dimasukkan ke laharnya Kolam itu, laharnya itu. minta tolong itu naik itu masih wujud manusia, tapi dimasukkan lagi udah Hancur. keluar lagi wujud manusia, dimasukkan lagi udah hancur. Dari secara nggak langsung itu gambaran dari neraka yang Langsung gitu neraka. ya. Jadi di sana itu bahkan itu mereka orang itu kan sebelum masuk gitu kan ada kayak pagar gini ya. Di sana itu banyak orang yang digantung. Bahkan yang digantung itu kan ulama-ulama katanya. Jadi nggak selamanya ulama itu benar. Ya betul, betul. Setuju aku kalau itu. Jadi ceritanya itu mau masuk gitu tapi samping kanan kiri itu ada yang digantung. Entah itu ulama dan orang itu muadzin itu ketemu kakek buyutnya. Oh, berarti ya bertingkat itu ya jauh ya kan, buyut kan jauh itu kan. Kakek buyutnya itu dia itu minta tolong sama dia. Nah, tapi dia di situ itu cuma bisa baca Al-Fatihah. Si muadzinnya ini cuma bisa baca Al-Fatihah dan satu doa Al-Fatihah itu bisa menolong kakeknya ini. Jadi kita walaupun di sini cuma ngirim Al-Fatihah itu di sana berarti banget. Iya, Jadi misal kita Al-Fatihah ini buat orang terdekat kita yang sudah meninggal lah. Di sana itu bisa jadi makanan, bisa jadi baju, dan bisa jadi minuman juga. Jadi penolong lah. Berarti ini ya, untuk mengirim doa itu nggak harus yang doa yang Susah. susah-susah. Jadi teman-teman Al-Fatihah. yang kurang bisa kurang bisa ngaji atau apa, Ya. nggak usah bekerja hati. Mungkin kalau kita bisa ngirim sekedar Al-Fatihah, nggak apa-apa, kirim Ya. aja Al-Fatihah. Kalau yang Muslim mungkin Al-Fatihah. Kalau mungkin kalau yang non Muslim, kalau Kristen tuh bisa ke gereja gitu. Kalau Jadi selalu ada cara untuk mendoakan yang sudah nggak ada ya. Dan itu akan sangat berarti di dalam sana. Nah itu kan udah di kolam itu. Dia itu diajak jalan, terus ada jalan itu ada kayak jembatan. Nah itu kanan kirinya itu kan biasa kayak orang camping gitu kan, api unggun lah. Nah, kalau di sana itu wujudnya api itu orang. Yang buat bahan bakarnya itu. Jadi misal kayu kan kalau camping kayu-kayu. Tapi kalau di sana itu orang, yang jadi apinya itu orang. Orang dibakar gitu kan. Orang dibakar. Jadi gimana ya kalau kita mengalami itu kan juga bisa jadi pengalaman kita lah ya, gitu dong. Jadi di dunia itu kita bisa lebih menghargai hidup hidup lah, lah. lebih baik lah daripada itu. Nah itu kan setelah itu kan dia yang terakhir itu dia itu diajak ke kebun, katanya juga masih bersih tuh. Habis kayak tadi kayak gambaran surga terus ke neraka, dia itu diajak ke kebun. Gerbangnya besar, ada bunga, ada banyak buah-buahan. Kalaupun dia metik satu buah, kalau di dunia kan nanti tumbuh lagi kan masih lama. Lama. Kalau itu habis metik buah langsung tumbuh lagi buah. Surga. Ya. Gambaran dari surga kan seperti itu. Setelah dia dibawa ke 3 tempat itu ya mungkin ya, dia itu sadar kembali, bangun lagi dan itu baru menyadari kalau dia itu mati suri. Bahkan halusinasinya dia itu juga ada. Habis kejadian kayak gitu, selang berapa hari gitu, dia ikut sholat ke masjid ya. Sholat jamaah. Sholat Jumat. Jumat. Sholat Jumat itu dia kan
dengerin khotib gitu ya. Jadi pandangannya dia itu melek gini ngadep ke khotibnya itu badannya khotibnya itu bajunya compang-camping. Dia Oh, coba ngusap matanya itu masih sama. masih sama. Berarti itu setelah sadar kan itu. Setelah sadar. Udah Dan berapa hari itu gitu? khotibnya itu lidahnya panjang. Nah, kenapa lidahnya panjang itu karena si khotib itu merasa dia itu paling benar, paling suci Iya, lah iya, ibaratnya lah. Dan dengan itu bajunya cepat-cepat berarti Tawakalnya dia kepada Allah itu mungkin ya dia itu tawakal mungkin benar tapi ya, karena ada salahnya juga kayak gitulah. Mungkin kalau yang sekarang lagi ngetren itu kan kayak menjual agama kan. Banyak kan sekarang kiai-kiai atau apa, enggak semuanya oknum ya, maksudnya kan banyak yang menjual agamanya untuk Kepentingan dunia itu ya. kepentingan dunia lah, kayak ya banyak lah, nggak usah contohin lah, nanti banyak yang tersinggung juga. Jadi pada gini, penceramah itu rata-rata kan bisa menceramai orang-orang sekitar, mungkin dia tidak bisa memakai sendiri kan. Siapa tahu ada dia penceramah tapi orangnya pelit, Iya. orangnya Iya. cuma munafik aja kan, bisa jadi. Ya, karena mungkin segala sesuatu harus dimulai dari diri sendiri Diri dulu sendiri ya. dulu ya, betul. Ya mungkin ya pelajaran yang kita dapatkan ya sebaiknya di dunia itu kan banyak amalnya lah. Berlaku yang baik. Berlaku yang baik demi kehidupan setelah kita Ya, betul. lepas dari dunia ini kan di sana Masih juga ada masih ada kehidupan. kehidupan yang lebih abadi. Ibaratnya kan di dunia itu cuma mampir ngopi kan. Di dunia ya hanya mampir minum, mampir sih. Mampir ya, mampir tuh kayak apa ya? Singgah lah. Singgah. Singgah. Mampir Berarti kan berarti hanya- cuma sebentar kan. ya, Ya. bukan untuk Yang kekal Selamanya. di surga. ya versinya emang banyak sih. Beda-beda Jadi Banyak banget. Beda-beda ada banyak. berbagai ini ya, berbagai kisah lah. Ada yang mungkin seperti tadi ada kisah sedihnya juga, Ya. kayak seperti bertemu dengan anaknya yang Ya. kita belum pernah bertemu di dunia ini kan, pasti bayangkan rindunya itu seperti apa sih. Di sana juga mungkin ada kehidupan soalnya kan itu posisi meninggalnya kan masih bayi. Dalam ya. Di sana itu katanya udah besar. Ya, dan besar. katanya kalau masih bayi itu kan, kalau di Muslim ya itu jaminan surga. Ya, karena belum ada, Ya. belum berbuat Belum dosa. susah, jaminan surga itu katanya. Dan Seperti itu. ada juga versi yang memang ditunjukkan hal-hal yang menyeramkan. Jadi mungkin menurut aku sih tergantung bagaimana amal kita di ini ya. Kalau yang kebetulan pas maaf nih orangnya di dunia ini agak maksudnya Bela megok Ya. gitu, mungkin ditunjukkan hal yang menyeramkan. Ada juga yang ditunjukkan hal yang indah-indah. Ada. Jadi banyak versinya teman-teman. Mungkin teman-teman kalau nanti search di Google atau di YouTube banyak sekali ya Banyak sekali. kesaksian-kesaksiannya. Atau malah teman-teman punya cerita atau malah mengalami sendiri, boleh lah. Kan Boleh, kalau mau boleh. ikut banget. cerita, Kita sharing-sharing kita lah. sharing-sharing, mau nongkrong bareng sama kita juga sangat boleh. Mungkin kalau ada dari cerita-cerita kami yang kurang tepat juga bisa Koreksi. dikoreksi ya di komen ya. Betul. Dan apa ya, mungkin kondisinya itu hampir sama kayak seperti orang koma ya. Kalau Ya, koma itu orang koma. kadang juga kayak masuk Beda ke alam gitu kan. beda alam gitu kan. Cuma kalau koma itu secara medis emang masih dinyatakan hidup, Masih masih dinyatakan dinyatakan hidup. Cuma tidak mempunyai kesadaran ya. Kalau mati suri ini emang udah Bener-bener ini udah ya. divonis meninggal, dari vonis meninggal. Dari detak jantung aja udah nggak ada kan kalau mati suri itu, namanya aja mati suri kan. Mati suri. Mati untuk waktu yang singkat gitu. Ya, dan hidup lagi gitu Dan kan. hidup lagi. Ya. Dan biasanya pasti setelah hidup kembali dari mati suri itu pasti ada hikmah. ada hikmah. Ada hikmahnya, ya betul. Banyak Jauh lebih baik ya mungkin. jadi lebih baik, jadi bisa lebih menghargai kehidupan kehidupan lah Kehidupan ya. tuh. Karena apa ya, udah diberi kelebihan, udah dikasih bocoran lah istilahnya, kasih bocoran kehidupan seperti ada ya, bisa dibilang juga beruntung juga bisa ya di kalau gitu ya, maksudnya kan kita jadi orang yang mati suri jadi lebih tahu daripada Orang pilihan ya kan, ya, Ya kan orang pilihan kan. diberi kesempatan lagi lah ya untuk berbenah kan, Berbenah. karena nggak semua orang punya kesempatan
Ya, Ada yang bilang kesempatan tidak datang 2 kali. Itu termasuk datang dolar ya. Iya, Nanti terus makanya itu. hidup lagi untuk Berarti kan masa punya yang kelebihan lagi. kan. Ya mungkin ya juga itu kuncinya lah buat orang-orang yang kita sayangi yang udah nggak ada itu, doakan ya lah. doakan. Betul. Sama tadi aku mendengar itu ya, kalau kita ada rezeki lebih ya jangan pelit lah. Ya kan, sedekah itu nggak akan bikin kita miskin kok. Miskin. Aku yakin itu. Dan itu pun nggak harus Nggak harus banyak. Banyak, kan? Nggak harus banyak. Yang penting ikhlas itu aja. sesedikit apapun pasti berguna ya. buat Berguna, orang lain. ya pasti. Dan harta kita adalah sebagian untuk orang yang membutuhkan. Secara agama kayak gitu kan. Betul. Nah, mungkin ada cerita lagi teman-teman. Cukup ya mungkin ya. Oh, gitu ya teman-teman. Jadi mungkin untuk malam ini cukup dulu ya untuk mati suri ini. Jangan lupa teman-teman boleh ramein kolom komen kita ya. Kalau mungkin ada yang kurang tepat dari kisah-kisah kami, boleh koreksi. Kalau ada teman yang punya mau berbagi cerita, mungkin ada siapa tetangga atau orang-orang terdekat atau bahkan kalian sendiri yang pernah mengalami, boleh. Mau nongkrong bareng di sini juga sangat boleh. Sangat boleh sekali. Nanti masih banyak space ini. Ya, masih banyak space. Kita nongkrong bareng lagi. Nongkrong bareng lah kita. Bisa lah, nanti bisa DM di IG, WA juga bisa. Nanti kita cantumin Email, semua medsos cantumin, kita ya, ya. betul. Oke ya teman-teman. Untuk malam ini sekian dulu. Terus tonton channel kita. Ya, jangan skip-skip. Jangan skip ya. Kalau ada iklan juga ditonton ini. Ya, tonton itu juga salah satu pendukung gitu kan. Agar kita bisa Ya, biar harapan kita awet lah, bisa terus menghibur supporter semua. Betul. Menemani malam-malam kalian yang gabut Syahdu. atau yang syahdu sambil nonton cerita-cerita mistis dari ya. Jangan lupa terus dukung channel kita dengan cara like, komen dan subscribe. Dan tentu saja share ke teman-teman kalian. Banyak-banyaknya. Oke, sampai di situ dulu. Ketemu lagi di episode selanjutnya di konten Nongkrong Horor.